Saya minta Bung Hensat nih, sebagai orang yang mengamati dari luar, pertanyaan saya sama. Sesuai nggak kapasitasnya Budi Ari untuk ada di posisi Menkominfo dan melihat tadi sudah langsung 3 gerakan langsung cespleng katanya untuk menangani masalah di Kominfo? Enggak, kalau sesuai atau tidak, itu bahasa rakyatnya terserah. Kalau bahasa hukum tata negaranya kan prerogatif presiden. Jadi mau itu sesuai kayak, mau berkualitas kayak, enggak, kita tuh nggak punya urusan tuh. Jadi pertanyaannya berkualitas atau enggak bisa dijawab nih? Karena semuanya terserah presiden. Kan kadang-kadang kalau saya justru melihatnya ini tentang kenyamanan aja. Kenyamanan Presiden Jokowi. Berarti Presiden Jokowi nggak nyaman sama Nasdem sekarang? Bukan nggak nyaman dengan Nasdem. Tapi kan memang sudah kosong. Kursi menterinya. Sudah kosong. Nah, dia mencari pengganti yang membuat dia nyaman. Yang tentu saja Mbak Anggi, ini kita ajak untuk mundur dulu. Saya akan mundur dulu. Projo ini saya rasa tidak lepas dari 2 hal. Pemilu 2024 dan Prabowo. Pemilu 2024 dan Prabowo. Kenapa saya katakan pemilu 2024? Pak Jokowi itu nyamannya sama relawan. Saya nggak yakin Pak Jokowi lebih nyaman di PDI Perjuangan dibandingkan relawan. Kenapa? Karena di PDI Perjuangan itu semuanya wajib tegak lurus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Ketum. Sementara di relawan, semua relawan tegak lurusnya ke Pak Jokowi. Merah kata Jokowi, putih merah kata Jokowi, merah kata Projo. Kuning kata Jokowi, kuning kata Projo. Kenapa kuning? Ya, bukan begitulah kira-kira. Yang satu lagi belum tuh tadi. Kenapa Prabowo? Karena sebelumnya kan tertangkap media. Ini bukan tertangkap media nih. Memang undang-undang mungkin ya. Berkunjung ke markasnya Pak Prabowo. Setelah itu kemudian dijadikan menteri. Nah, itu kita diskusinya panjang tuh. Jangan ke sana, jangan melebar ke situ dulu. Tapi harus ada, ini pasti ada hubungannya. Karena pertanyaan besarnya adalah, ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini punya permainan apa sih sebetulnya? Dari sejak pemilu berseteru, kemudian bersama-sama, sekarang dukung-mendukung, ini mau ada permainan apa sebetulnya? Sayangnya nggak ada yang bisa ngejawab di sini ya. Itu Oke, saya nanti ke Mas Arya Bima nanti ditanggapi. Ini Pak Jokowi lebih nyaman sama relawan bahkan ketimbang dengan PDIP sendiri. Usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Saya lanjutkan Dua Sisi, Mas Arya Bima, Mas Abe, tolong dijawab. Tadi Bung Hensat bilang Pak Jokowi ini dengan reshuffle kemarin tuh kelihatan memang lebih nyaman ke relawan, bahkan ketimbang dengan PDIP selaku partai pengusungnya dan juga selaku Pak Jokowi juga kadernya PDIP. Gini, realitasnya dulu ya, bahwa pada saat Pilpres itu pengusungnya partai politik untuk memenangkan. Dan juga ada relawan, ada itu. Bahkan sebagian relawan juga turut tidak hanya memenangkan tapi juga mengamankan. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung jelas sekali bahwa pemerintahan ini adalah mandat dan amanat rakyat yang diberikan sejak 2014 dan harus selesai sampai Oktober 2024. Ini tidak bisa, tidak selesai dan harus sukses, harus berhasil sesuai dengan keinginan mandat rakyat. Kalau pemerintahan ini gagal, yang kena pertama kali oleh pengadilan rakyat di pemilu tahun 2024 adalah PDI Perjuangan. Ya, ini adalah satu hukum rakyat dan memang itu hukum politik, di mana partai pengusung kalau memang itu berhasil tentu akan mendapatkan efek elektoral. Nah, kemudian mengenai masalah relawan, relawan ini memang Pak Jokowi mempunyai style sendiri. Ya. Apakah condong dengan relawan? Saya tidak melihat itu ya. Pembicaraan pada saat kemenangan Pilpres dan Pileg dan pemerintahan harus berjalan selama 10 tahun, instrumen pengambilan policy itu hanya ada di 2, yaitu di DPR dan ada di eksekutif. Selama COVID misalnya, bagaimana PDI Perjuangan, Ketua DPR Mbak Puan Maharani dengan mengajak seluruh kekuatan partai politik
itu memberikan payung kekuatan politik untuk bagaimana navigasi pemerintah itu cepat menyelesaikan. Mas Jadi saya tidak melihat. Saya potong. Ya. Nggak condong ke relawan itu maksudnya? Tidak ada condong dalam pengertian bahwa itu hal yang biasa saja, mengapresiasi bahwa mereka pernah kerja untuk kemenangan gitu Pak ya? Jokowi, boro-boro relawan, ya kan, yang melawan, yang menentang, yang mengalahkan Pak Jokowi keinginan kalah saja, Pak Prabowo, Pak Sandi diberi apresiasi, ya kan? Apalagi relawan yang juga terlibat di dalam proses pemenangan. Jadi wajar-wajar aja menurut bahkan Anda? sekarang Ibu Megawati Soekarno Putri menginstitusionalisasi supaya relawan-relawan ini kan hanya Pak Budiari, sekian ribu relawan itu tidak mendapatkan akses untuk ikut mensukseskan pemerintahan. Maka institusionalisasi dengan koordinasi para relawan yang dikoordinir oleh Pak Baskara, Adian, kemudian Deddy Sitorus, ini supaya relawan ini lebih terarah, juga mendapatkan pendidikan politik, karena PDI Perjuangan melihat bahwa relawan ini adalah orang-orang yang memang berkeinginan untuk memberikan kontribusi di dalam lebih terarah, lebih juga bisa dapetin jabatan di posisi-posisi tertentu gitu, seperti yang kita saksikan beberapa hari terakhir ini. Ya, intinya bahwa saya bicara soal relawan dulu ya. Soal relawan ini tidak usah dibenturkan antara relawan dan partai. Faktanya di dalam proses elektoral Pilpres, apalagi 2014 ya, pileknya itu tidak ada. Kalau Pilpres dan Pileg itu memang berbeda. Kekuatan partai dan relawan itu lebih dominan partai politik karena prosesnya itu ada di lapangan terlihat. Bung Hensat, Mas Abe bilang nggak usah dibenturkan lah relawan dengan partai politik. Jadi wajar-wajar aja kok relawan karena mereka juga berperan dalam kemenangan Pak Jokowi. Iya, saya nggak membenturkan, saya hanya membaca. Karena kenapa? Misalnya nih Partai Projo ini bikin acara ya, Pak Jokowi datang. Menjadi partai ya? Akan bikin partai. Saya belum bicara soal Kominfo dan belum. Projo ya. Saya bicara tadi relawan. Relawan dulu. Misalnya kan nih, Partai Projo bikin acara, Pak Jokowi datang, itu kan lulunya luar biasa. Jokowi semuanya begitu semua. Tapi begitu PDI Perjuangan, loh, ini beda. Ini tegak lurusnya ke Ibu Mega, ingat ya gini. Bung Karno mewariskan ajaran. Bu Mega yang paling mengerti ajaran Soekarno itu menjaga ajaran Soekarno tetap ada dengan memberinya wadah, membadankan ajaran Soekarno itu supaya long lasting ya di Indonesia di dalam tubuh partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Dengan ajaran Soekarno itu, Ibu Mega mengembangkan partai ini sampai begitu besar. Bahkan Soekarno pun bikin partai politik tidak sebesar PDI Perjuangan. Poinnya apa? Poinnya adalah pada saat di PDI Perjuangan tokohnya adalah Megawati Soekarno Putri, bukan Pak Jokowi. Jadi ini yang membuat Pak Jokowi merasa lebih nyaman dengan relawan